Hai, hai, jumpa lagi dengan Ibu, masih di pembelajaran sejarah. Oke, seperti yang kamu lihat di slide kita akan membahas tentang pola hunian atau arsitektur. Ini pola hunian pada masa eh, praaksara atau zaman manusia purba. Pola hunian yang dimaksud bukan pola hunian seperti yang kalian bayangkan sekarang, rumah gedongan atau rumah lain-lain. Minggu lalu Ibu refleksi lagi, minggu lalu kita membahas tentang peninggalan atau kebudayaan pada zaman logam. Oke, kita bahas. Menurut Kostov, arsitektur telah dimulai pada saat manusia mampu mengolah lingkungan hidupnya. Pembuatan tanda-tanda di alam membentang tak terhingga. Itu untuk membedakan mana wilayah lainnya. Jadi, tindakan untuk membuat tanda pada suatu tempat dapat dikatakan sebagai bentuk awal dari arsitektur. Jadi Ibu jelaskan, pada masa praaksara, manusia purba itu biar mereka ada tanda bahwa itu adalah hak kepemilikan mereka. Mereka mencapkan tangan ke batu yang bisa digiling berwarna merah biasa. Kalau kalian mungkin kecil kalian suka di sungai, itu ada batu yang bisa digiling warna merah, dikasih air, dia kalau dipegang warna merah, itulah kira-kira dipegang lah itu baru ditempelkan ke dinding goa. Karena manusia purba pada umumnya tinggal di goa-goa dan juga di alam terbuka. Jadi mereka menandakan bahwa itu tempatnya adalah arsitektur yang dimaksud adalah bekas cap tangan mereka yang mereka tempelkan di dinding goa. Oke. Bentuk arsitektur pada masa praaksara dapat dilihat dari tempat hunian manusia pada saat itu. Mungkin kita sulit membayangkan atau menyimpulkan bentuk rumah atau bangunan yang berkembang pada masa praaksara. Karena mereka masih tinggal di goa-goa yang disediakan oleh alam atau lubang-lubang besar yang bisa ditinggali oleh manusia purba. Dari pola mata pencarian manusia yang sudah mengenal berburu, melakukan pertanian sederhana dengan ladang berpindah, kemungkinan adanya pola permukiman yang masih menetap atau sudah mulai tidak lagi nomaden atau tidak pindah-pindah lagi. Ini masuk kita seperti yang dijelaskan, gambar-gambar di dinding goa tidak hanya mencerminkan kehidupan sehari-hari, tetapi juga kehidupan spiritual. Cap-cap tangan di lukisan di goa banyak ditemukan di Papua, Maluku, Sulawesi, dikaitkan dengan ritual penghormatan atau pemujaan kepada nenek moyang atau kesuburan atau inisiasi. Selanjutnya, gambar dinding yang tertera pada goa menggambarkan pada jenis binatang yang diburu. Binatang yang digunakan untuk membantu dalam penguburan. Anjing adalah binatang yang digunakan manusia praaksara untuk berburu binatang. Jadi, mereka akan melukiskan atau menggambarkan binatang-binatang yang mereka gunakan untuk membantu mereka menangkap makanan atau menangkap hasil buruan. Bahkan ada juga itu seperti B2 dan lain-lain yang mereka konsumsi juga bisa mereka gambarkan juga di dinding tempat mereka tinggal. Inilah contohnya, kamu perhatikan. Inilah lah bentuk-bentuk tangannya. Nanti di terakhir slide Ibu akan menunjukkan bagaimana gambar-gambar tangan yang dicapkan di dinding goa. Bentuk pola hunian dengan menggunakan penada angin menghasilkan pola menetap pada manusia pada masa itu. Pola hunian ini sampai saat ini masih digunakan oleh suku bangsa Punan yang tersebar di Kalimantan. Bentuk hunian itu merupakan bagian untuk bentuk arsitektur di luar tempat hunian goa. Secara sederhana, penada angin merupakan suatu konsep tata ruang yang memberikan secara implisit memberikan batas ruang. Sebenarnya ini pola hunian. Kalau orang Batak biasanya rumah itu jarang menghadapkan matahari. Kenapa? Karena katanya kalau rumah menghadapkan matahari itu akan seperti ini, itu banyak mitosnya. Makanya jarang rumah orang Batak menghadapkan matahari. Ada juga rumah katanya tidak bisa belah tengah antara kamar dengan ruang tengah. Itu harus lebih besar untuk ruang tengah. Itu ada mitos-mitosnya. Ibaratnya seperti itulah pola-pola yang digunakan oleh manusia purba pada saat itu. Ini adalah gambar-gambar cap tangan, gambar-gambar binatang atau daun-daun. Kamu lihat di gambar pertama itu cap tangan sangat banyak di dinding goa. Jadi mereka mencapkan tangannya di batu-batu yang sudah digiling yang berwarna merah, orange dan lain-lain. Mereka mencapkannya di ibaratnya ini di dinding goa. Jadi mereka mencapkan itu di dinding goa seperti itu. Baru selanjutnya yang di bawah itu ada gambar binatang-binatang, ada gambar apapun itu yang kamu lihat. Itu adalah arsitektur yang paling sederhana pada masa itu.
Makanya Ibu katakan di awal, arsitektur yang dimaksud bukan arsitektur yang sekarang, rumah gedong, rumah bertingkat, atau rumah minimalis dan lain-lain. Tetapi itu arsitektur, bentuk huniannya. Jika mereka sudah menetap, mereka akan membuat rumah, tapi mereka disesuaikan dengan arah mata angin seperti itu. Jadi arsitektur yang sangat sederhana, itu maksudnya. Oke, sampai di sini Ibu jelaskan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Soal tugas yang Ibu berikan, catatan, ini materi kita kamu catat di bukumu nak. Karena dari sinilah gurumu bisa membuat nilaimu. Jika ini tidak kamu kerjakan berarti kamu tidak dapat nilai seperti itu. Oke, tetap semangat. Bye.